Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Bapak. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Ernst Daada. Saya Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Pamase, Makassar, Mupel Sulsel Barah. Ibu Bapak, dalam mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak kita siapkan hati, kita berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, pagi ini kami bersama bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Saat ini kami bersama akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan agar ketika kami merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca dan renungkan. Dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba Tuhan agar dalam kuasa Roh Kudus Tuhan, hamba dapat menguraikan firman-Mu dengan benar. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 2 ayatnya yang pertama hingga kelima. Roma pasal 2 ayat pertama hingga kelima. Demikian firman Tuhan. Karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil. Yang akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah berkata begini, buah dikenal dari aromanya. Artinya Ibu Bapak bahwa manusia itu dikenal dari apa yang terasa dari hidupnya, dari perilakunya. Manusia itu akan dinilai baik, dinilai benar, atau dinilai tidak baik, dinilai tidak benar dari apa yang dia perbuat, terlebih lagi dari apa hasil dari perbuatannya. Kalau kita membantu orang lain, kita berbuat sesuatu pada orang lain, kalau itu karena tulus, maka orang lain akan rasakan. Dan mereka akan memberikan respon yang positif. Tetapi kalau itu bantuan yang kita berikan ada maunya, ada sesuatu yang ingin kita dapat dari orang tersebut, maka orang itu juga lama-kelamaan juga pasti akan merasa. Dan pada akhirnya dia menyesal
untuk apa yang kita sudah perbuat bagi Dia. Itulah makna kehidupan. Ibu bapak, dalam kehidupan seperti itulah juga Paulus secara khusus menuliskan ini kepada jemaat Tuhan di kota Roma. Ibu bapak, Paulus mau supaya kehidupan jemaat kota Roma itu baik, penuh cinta, penuh kasih. Tetapi dia mendengar di antara warga jemaat, terutama kelompok jemaat yang berasal dari etnis Yahudi dan kelompok jemaat yang pada saat itu mayoritas yaitu dari kelompok Yunani, mengalami pergesekan, ketidakakuran satu sama lain. Sehingga Paulus menggambarkan apa yang terjadi di antara mereka adalah seperti sama lainnya saling menghakimi. Apa maksud Paulus dengan kata itu? Paulus katakan ayat yang pertama, karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Semua merasa sebagai kelompok yang paling baik. Orang-orang Yahudi merasa mereka adalah orang-orang Kristen yang paling soleh, paling diterima oleh Tuhan. Ya memang ada alasannya, karena mereka berpikir Yesus itu di usia 8 hari disunat. Begitu toh? Merayakan hari-hari raya yang dirayakan oleh orang Yahudi. Kehidupan Yesus betul-betul memang seperti sebagaimana orang Yahudi. Nah, mereka hidup dalam dunia itu. Sehingga mereka merasa diri mereka, iman mereka lebih baik, lebih dekat ketimbang yang lain. Orang-orang dari suku etnis Yunani, orang-orang Kristen dari suku Yunani tentu tidak mau kalah. Mereka punya banyak argumen tentang kebenaran iman yang selama ini mereka pegang. Nah, ibu bapak, terjadilah percakapan-percakapan yang sebenarnya bernuansa negatif di antara mereka. Saling menyalahkan dan saling membenarkan diri. Oleh karena itu Paulus katakan, kalian saling menghakimi. Padahal penghakiman itu adalah untuk diri kalian sendiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, keadaan seperti ini menimbulkan sekali lagi ketidaknyamanan dalam kehidupan berjemaat di kota Roma. Dan Paulus mau supaya sikap-sikap seperti itu hilang. Ya, karena orang yang suka menghakimi sesamanya adalah orang yang sebenarnya sudah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, ini yang mau diingatkan Paulus. Orang menghakimi itu artinya orang yang merasa dirinya sudah paling benar. Orang yang merasa dirinya paling suci. Tidak lagi berbuat dosa. Orang lain harus lihat dia. Orang lain harus perhatikan dirinya. Itulah orang yang suka menghakimi. Paulus tidak mau orang-orang bersikap seperti itu. Karena itu yang membuat mereka nanti tidak berkenan di hadapan Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sikap apa yang Paulus mau diterapkan oleh anak-anak Tuhan? Paulus mau adalah mereka saling menasihati, saling mengingatkan. Bukan menghakimi. Kenapa? Karena ketika orang menasihati, bukan karena dia hebat. Bukan karena dia merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Tidak. Dia pengalaman mungkin sama seperti teman yang jatuh dalam dosa. Dan ia ingin temannya jangan terus terjerumus dalam dosa, memperbaiki hidup. Itu yang benar. Menasehati dalam rangka saling menguatkan, saling menjaga satu sama lain, agar hidup tetap benar di dalam Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Paulus inginkan terjadi
di tengah-tengah kehidupan jemaat. Dan ini juga kiranya menjadi perenungan Ibu Bapa dalam perjalanan kehidupan kita di hari ini. Ibu Bapa sebentar lagi, mungkin pagi atau siang atau sore, Ibu Bapa akan beribadah di gedung gereja, di pos-pos pelayanan, di pos-pos pelkes. Ibu Bapa, Bapak Ibu, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan menjalani juga selanjutnya berbagai aktivitas kita. Maka kesadaran diri untuk tetap menjadi pribadi yang selalu peduli kepada orang lain. Bukan karena merasa diri lebih baik, lebih tinggi derajatnya, lebih benar dan sebagainya. Tidak. Tetapi karena kita sesama anak-anak Tuhan. Hidup penuh cinta dan kasih. Yang selalu mau supaya sesama kita senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan. Kiranya itulah yang terjadi pada kita. Saling menasehati, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan menghakimi. Sehingga hidup ini penuh cinta dan penuh kasih di dalam Tuhan. Kiranya ini terus memberikan semangat, motivasi bagi ibu bapa dalam menjalani kehidupan sepanjang waktu yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan yang kiranya menjadi satu pedoman, tuntunan dalam kita menjalani hari ini. Oleh karena itu, mari kita menutup persekutuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman yang sudah kami boleh terima pada saat ini. Kiranya firman-Mu menuntun terus kami untuk kuat lewati berbagai tantangan kehidupan yang ada. Biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang boleh peduli kepada sesama, mau mengingatkan dalam semangat kebersamaan di antara saudara bersaudara, di antara teman sepersekutuan maupun juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Berkati Tuhan supaya kami boleh menjadi pribadi yang menampakkan kebenaran Tuhan dengan sungguh dalam hidup kami. Terima kasih. Kami serahkan semua kami ke dalam kehidupan masing-masing. Biarlah dalam pergumulan dan sukacita kami selalu dikuatkan oleh Tuhan. Berkati fungsionaris Majelis Sinode dalam menata layani pelayanan di GPIB, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati setiap jemaat-jemaat presbiter yang ada, agar kami terus boleh menumbuh kembangkan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian dengan penuh sukacita. Berkati setiap peribadahan yang boleh ada di hari ini, di setiap jemaat, di pos-pos pelkes, di pos-pos pelayanan, dimanapun itu berada. Tuhan berkati sehingga nama Tuhan saja terus dimuliakan. Berkati kami semua Tuhan dalam seluruh aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Ibu Bapa di sepanjang hari ini juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.